Bismillahirrahmanirrahim. Keluarga Islam Madinah dan seluruh para pemirsa keluarga-keluarga di antara keramaian umat yang semoga kita semuanya dipanjangkan umurnya di dalam ketaatan dan ibadah, dan semoga pula kita senantiasa diberikan petunjuk pada jalan para kekasih Allah, dari para nabi, dari para rasul, dari para siddiqin, para syuhada dan orang-orang solih yang mereka telah membaktikan ilmu dan amal mereka pada kehidupan, dan insya Allah mereka selamat pula dalam kehidupan akhirat. Kepada mereka kita mengarahkan kompas hati kita, dan kepada mereka kita mengarahkan kiblat hati kita. Semoga keselamatan pun akan menular dalam kehidupan kita di dunia dan di akhirat ketika kita berada pada jalan yang diridhai oleh Allah, yaitu adalah jalan Shiratal Mustaqim, jalannya para nabi, para rasul dan orang yang cinta kebenaran. Tentunya kita senantiasa bersyukur kepada Allah atas apapun yang Allah berikan dalam kehidupan kita, dan yang kita senantiasa syukuri dalam perkara kecil ataupun perkara yang besar. Karena sesungguhnya kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu wa taala merupakan bagian untuk memantaskan diri kita supaya kita mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Tentunya kita faham yang kita risaukan dan kita sedihkan itu bukanlah ujian dan musibah. Karena sejatinya setiap manusia pasti akan mendapatkan sapaan dan ujian pada hidupnya. Tetapi yang kita risaukan adalah ketika nanti datang ujian dan musibah, kita tidak mendapatkan pertolongan dari Allah. Itulah yang kita risaukan dan itulah yang kita khawatirkan. Nah, inilah yang membuat kita dan menjadikan kita senantiasa menata hati, supaya jiwa kita selalu bersyukur kepada Allah, karena kesyukuran yang kita berikan pada setiap nikmat yang Allah berikan kepada kita dalam perkara kecil dan perkara besar, maka itulah yang akan menurunkan pertolongan Allah dalam kehidupan kita, sebagaimana Allah menurunkan air hujan bagi setiap makhluknya. Siapapun mereka yang gajinya UMR, tapi kalau mendapatkan pertolongan dari Allah, maka hidupnya akan tetap lapang. Siapapun yang kaya tetapi dia mendapatkan pertolongan dari Allah, maka sesungguhnya kekayaan yang dia miliki tidak akan membuat dia depresi dan frustasi. Seorang suami yang mendapatkan pertolongan Allah selalu mampu tersenyum di balik beratnya ujian yang dia hadapi dalam keluarganya. Dan setiap istri yang mendapatkan pertolongan dari Allah, tentunya dia tidak akan pernah putus asa untuk membaktikan dirinya pada suaminya supaya dia mendapatkan ridho dari suaminya. Inilah yang menjadikan kita mengetahui perbedaan satu manusia dengan manusia yang ada di sekitarnya itu cuma satu. Apakah dia itu mendapatkan pertolongan Allah ataukah tidak. Dan tidak ada yang kita harapkan dalam kehidupan kita yang singkat, yang bertabur dengan ujian, kesulitan, dan musibah yang terus-menerus datang dalam bilik kehidupan kita, kecuali yang kita harapkan adalah semoga Allah hadirkan pertolongan di balik ke setiap kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kepada Allah kita bersyukur dan kepadanya kita menggantungkan segala urusan kehidupan kita. Bukan bahagia yang menjadikan kita bersyukur, tetapi bersyukurlah pasti kita akan dibahagiakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Seluruh jamaah yang semoga Allah rahmati, tentunya kita faham bahwasanya hari ini masa yang kita lewati dan masa yang kita hidup di dalamnya merupakan masa yang cukup berat. Dan inilah masa yang disebut oleh para ulama dengan masa fitnah. Dan masa fitnah itu bukan sesuatu yang ringan. Masa fitnah itu hidup di dalamnya untuk menjaga kebenaran dan keimanan itu bukan perkara yang sifatnya gampang, tetapi memerlukan banyak perjuangan dan memerlukan banyak pengorbanan. Makanya sampai kita menjumpai perkataan Rasulullah di awal-awal dulu kita membahas kitab At-Tadhkirah, Rasulullah sampai mengabarkan kepada kita kalau kita hidup pada masa-masa fitnah, saking beratnya masa itu untuk kita menjaga keimanan dan kebenaran, sampai kita diperbolehkan untuk meminta mati. Maksud dari perkataan Nabi meminta mati adalah salah satunya adalah untuk menggambarkan kepada kita bahwasanya kematian itu terkadang pada masa fitnah, terkadang lebih ringan daripada ujian yang dihadapi oleh orang yang hidup. Makanya Rasulullah sampai mengatakan dalam hadis yang sahih riwayat Tirmidzi, ketika Nabi bersabda, "Badiru bil mauti sittan." Bergegaslah kalian itu untuk beramal sebelum kalian menjumpai 6 perkara. Yang pertama imra'atus sufaha,
Yang kedua kasratus syarat, yang ketiga be'ul hukmi, yang keempat istighfafan bidami, yang kelima qati'atur rahimin, yang keenam wa nash'an yatakhidunal qur'ana mazamira yuqaddimunahu rajul yughanihim bil qur'an wa in kana aqalluhum fikhan. Makanya Rasulullah sampai mengabarkan ketika masa fitnah itu sudah datang dan merambah pada kehidupan manusia pada masa itu, maka Nabi sampai mengabarkan dengan lisannya, bergegaslah kalian itu minta mati kalau kalian itu sudah menjumpai 6 perkara. Artinya meminta mati itu artinya bukan betul-betul hakikatnya minta mati, tapi untuk mengabarkan betapa beratnya kehidupan iman pada masa itu. Itulah yang dimaksudkan oleh perkataan Rasul. Maka Nabi mengatakan bahwasanya kalau kalian sudah melihat 6 perkara. 6 perkara itu apa? 1. Orang-orang yang mereka itu menjadi pemimpin tetapi tidak pernah mengetahui tentang kitabullah dan sunnah, dan mereka bodoh terhadap kitabullah dan sunnah. Yang kedua kasratus syarat, yaitu adalah banyaknya orang-orang yang mereka membantu kezaliman dengan memakai cemeti dan cambuk yang mereka miliki. Yang ketiga be'ul hukmi, jual beli hukum tajam ke bawah tetapi tumpul ke atas. Kemudian yang keempat istighfafan bidami, orang gampang untuk membunuh karena persoalan-persoalan yang kecil dan recehan tetapi mengalirkan darah. Kemudian qati'atur rahimin, yang kelima yaitu adalah masa ketika orang gampang putus silaturahmi hanya karena masalah-masalah yang tidak penting dan bukan krusial. Dan yang keenam, kalian mendapati orang-orang itu menyanyikan Al-Quran dengan alat musik walaupun yang menyenandungkan tidak mengerti apa yang dia senandungkan ketika dia mengucapkan itu. Maka Rasulullah sampai beliau mengatakan, kalau setiap manusia sudah menjumpai 6 perkara ini, maka hendaklah mereka itu betul-betul memegang kebenaran dengan kuat. Karena ujian yang dihadapi itu sangatlah berat. Cobaan yang dihadapi itu sangatlah sulit dan sukar. Dan inilah yang menjadikan kita senantiasa tetap ingin sekali untuk mengkaji tentang masalah perkara apa yang bisa menguatkan hati kita. Supaya dengan kuatnya hati kita inilah beratnya masa fitnah itu mampu kita lewati dengan apa yang Allah perintahkan, yaitu adalah dengan memegang komitmen kebenaran. Dan memegang komitmen kebenaran itu memerlukan perangkat, yaitu adalah kekuatan jiwa dan kekuatan hati kita. Dan kita membahas kitab At-Tadhkirah, sebenarnya kitab ini bukan hanya kitab yang mengajarkan kita supaya kita memahami kematian, bukan hanya itu saja. Tapi sebenarnya kitab ini untuk menguatkan kita bahwasanya kehidupan kita ini ada 2. Ada kehidupan yang terbatas pada kehidupan di dunia ini. Ada kehidupan yang kedua, yaitu adalah kehidupan yang kita akan temukan ketika kita berpindah ke alam barzah dan berpindah ke alam akhirat. Dan inilah yang menjadikan kita mempelajari kitab At-Tadhkirah, karena kitab ini sekali lagi bisa menjadi nutrisi bagi hati kita, sekali lagi bisa menjadi nutrisi bagi jiwa kita untuk menguatkan karakter keimanan kita pada hati dan jiwa kita. Karena hidup pada masa fitnah bukan sesuatu yang gampang, hidup pada masa fitnah bukan sesuatu yang ringan, tetapi sesungguhnya berat dan memerlukan kekuatan hati dan jiwa. Kepada Allah kita meminta pertolongan dalam segala urusan kehidupan kita. Syukran ya Rabbi, syukran, hadaita qalbi, syukran.